cepat dia bakal bantu untuk Selena dan harus berhati-hati untuk XP dan Golden untuk Rebellion Sinai sendiri. Karena mereka nggak bisa ngebantu, mereka punya Sicilian yang kalau masih belum punya item satu aja nggak bakal berimpact apapun. Ya paling yang mengganggu cuma Sanguin kan, nge-delay dikit lah. Tapi gak ada damage yang bisa masuk. Waduh. Masih belum bisa tapi sudah mulai ada inisiasi datang dari Selena, ditambah lagi dengan combo kue keju ataupun cheesecake datang dari Edith. Mencoba untuk masuk terlebih dahulu tapi masih belum menghasilkan apa-apa. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Walrus hampir saja ditumbangkan di tangan Speechless dan masih bisa pulang ke arah base turret. Ya. Ini rotasi yang bakal cukup cepat juga karena bottom lane kalau kita lihat kali ini dari seorang Cheesecake mencoba untuk open mapnya terlebih dahulu, tapi Selena masih ada di posisi belakang. Hanya ada satu buat trap kali ini untuk halau pergerakan dari seorang WJ, tapi dari seorang Cheesecake sendiri bakal kembali ke arah atau enggak bakal. Kalau kita lihat justru yang lebih banyak melakukan pergerakan adalah dari seorang Cheesecake sendiri. Kita lihat di sisi bawah J-nya kali ini bakal coba untuk dapetin first blood bersama dengan seorang Baymax kali ini, dan akhirnya mereka dapetin sedikit keunggulan tapi kontrol ya karena bakal dapetin kali kalau sama di depan Glory Pathway juga Switcher masih bisa dapetin kali kontrol tapi dari sisi depan masih coba untuk kontes untuk War Sanguin kalau dibuka Bat Impact dan juga Battery tapi sayang sekali teman-teman dari Rebellion Sinai belum bisa dapetin apa-apa, tapi dari seorang Derry Stage coba untuk selamat flicker ke belakang dan sepertinya masih bisa selamat dengan cukup baik walaupun WJ sudah terharas habis-habisan. Edith sudah melepaskan armor tadi, damage-nya juga sudah lumayan masuk tapi balik lagi movement speed atau mobilitas dari Stage ini cukup lincah juga, jadi masih bisa dihindarkan bisa. Tapi ya, menurutku tadi yang dari Cheesecake itu move yang mahal banget sih. Yang mana? Yang dia ngelepasin robotnya. Oh iya. Ya karena dia maksa untuk ngelepas dan dia maksa untuk pakai flicker yang berarti ini nggak ada flicker lagi buat Cheesecake 2 menit ke depan. Primal Ride-nya harus dilepaskan terlebih dahulu ya di situ. Betul. Ya. Dan itu edit roamer ya, by the way, bukan mid lane. Tapi aku agak sedikit bingung sih karena dibiarkan banyak untuk farming di area tengah juga dari seorang Cheesecake gitu loh. Sedangkan dari lane-nya yang banyak melakukan rotasi. Itu bakal tergantung dari ininya sih, dari gameplay si Cheesecake-nya juga ya Pak. Emang kadang-kadang dia lebih cepat kan untuk nge-clear minion ya. Memberikan extra pressure seperti yang sekarang Cheesecake-nya cuma muter-muter juga. Dia bakal nunggu untuk momen yang tepat. Ini stunner semua loh punya PUBG Esports. Iya benar. Mereka punya disable yang sangat banyak sekali dari PUBG Esports. Tapi bisa Aero Connect lagi karena depan kali. Tapi ini adalah Minotaur, bukan target yang diinginkan. Masih menggunakan Minoan Fury-nya kali ini dan tidak bisa dapetin dari WJ ya. Sama sekali nggak tahu kenapa Garatea tidak terlalu sakit ya terhadap seorang Minotaur sendiri gitu loh. Yes, cuman bisa dilihat bahwa Cheesecake lagi mencoba untuk mencari komisi terlebih dahulu. Tiba-tiba ada serangan juga dari World datang. Buat seorang Cheesecake tapi Cheesecake pun masih bisa mundur terlebih dahulu. Speechless tidak bisa memberikan jumpscare kepada seorang Derry Stage. Membuat Derry Stage harus tumbang begitu saja. Tapi dari sisi WJ pun sudah mengeluarkan gerakan Minion Fury-nya. Ditambah lagi dengan Cheesecake yang sepertinya harus ditumbangkan di tangan seorang Ice Grid, membuat PUBG Esports harus mundur terlebih dahulu karena banyak sekali damage yang datang. Tapi tiba-tiba dari Zer Asigen dan WJ pun masih bisa flicker ke arah belakang. Ada Walrus yang sepertinya masih bisa memberikan cover tapi sepertinya Speechless masih bisa mundur terlebih dahulu dan tidak terlalu overcommit. Ya, dan Heart of Thievery yang dikeluarkan sama seorang Baymax nggak benar-benar dapetin range yang cepat sih. Jadi nggak bisa benar-benar slow teman-teman dari Rebellion Sinai. Tapi yes, Turtle harusnya masih bisa untuk didapatkan sama PUBG Esports pada konten lanjutan dari Rebellion Sinai. Walaupun di sana top lane-nya dari seorang Esmeralda kayaknya masih cukup bersantai dan juga masih bisa untuk nge-push mundur dari seorang Edith. Tapi Edith ternyata di area top lane berhasil melakukan solo kill terhadap seorang Esmeralda. Ini adalah roamer ya? Roamer ya. Ini adalah roamer. Ya karena memang dengan item defense aja itu udah cukup banget buat ngasih ya full damage. Balik lagi kalau ultimate-nya memang dia udah siap sekali. Iya, dan apa ya, bisa dibilang untuk early-nya sih sebaliknya dari Vela bilang memang sangatlah berat ya untuk Rebellion Sinai untuk menandingi power hero yang dimiliki oleh PUBG Esports, apalagi dengan permainan pick off seperti ini di mana tiba-tiba Speechless datang begitu saja ditambah lagi dengan WJ yang selalu menjadi incaran. Walaupun dia tank tetap saja menjadi target utama juga. Kalau misalkan ada lisensinya ya kenapa enggak? Dia tadi seperti itu permainan. Betul, dan kali ini dari sisi PUBG Esports sendiri masih mencoba untuk melakukan pressure terhadap teman-teman dari Rebellion Sinai. Dilempar ke belakang, masih ada satu Earth Shatter dikeluarkan oleh seorang Edith kali ini. Tapi Clock of Destiny sudah ada di tangan seorang Selena. Dan di arah bawahnya seorang WJ kayaknya masih bisa untuk bersikupu berhadapan dengan turret. Sedangkan di arah top lane ada Law and Order dan juga Ring of Punishment yang dikeluarkan sama seorang Hylos. Mencoba untuk clear wave terlebih dahulu. Ini war yang mereka butuhkan nantinya sih. War besar yang mungkin bisa jadi salah satu kontes utama dari PUBG Esports. Sedangkan Rebellion Sinai, gimana cara mereka harus tarik ulur terlebih dahulu sih. Ya survive dulu sih. Sejauh ini menurut aku masih cukup oke. Karena di 6 menit pertama ini mereka masih belum kehilangan turret gitu loh. Iya, masih belum kehilangan turret, tapi balik lagi ini permainan dari PUBG Esports juga sangat agresif gitu. Dari tadi memang lainnya ini tidak ada cooldown dalam Abyssal Arrow-nya.
terus mencoba untuk nge-stun siapapun yang ada, dan tiba-tiba ada juga yang bahkan di top lane itu dari seorang Esmeraldanya. Dengan satu gerobak pun akhirnya top lane dipegang oleh Pas Esport, tapi kita pindah lagi ke arah mid lane-nya di mana Cheesecake sendirian untuk melakukan defensive manuver di arah mid lane, tapi pindah lagi ke bawah dan tiba-tiba sudah ada blazing duet yang dilakukan oleh seorang Baymax. Dan pada akhirnya sepertinya bottom lane turret pun juga sudah mulai dipush perlahan demi perlahan, tapi Walrus masih hadir di arah bottom lane untuk menjaga turret yang disayangi oleh Hadir. Ya, dan teman-teman kali ini bisa didapatkan oleh teman-teman dari PUBG Sport. Mereka kayaknya bakal kasih punishment lebih banyak lagi karena teman-teman dari Rebellion Sinai, bahkan jungle kali ini bakal coba untuk kayak ganggu, bahkan ada satu Earth Shatter yang dikeluarkan sama seorang Idit kali ini mencoba untuk mengganggu teman-teman dari Rebellion Sinai. Ini 100 second ya sebelum Roar datang ke dalam Land of Dawn, tapi perbedaan goldnya kali ini sudah mencapai 4.000 dan bahkan turret di arah bawah yang tadi kita sempat bahas sudah hilang. Masih dilempar ke arah belakang Earth Shatter, tapi tidak mengenai siapapun. Cheesecake masih mencoba untuk dikejar. Minuan Fury di sini dibuka, Glorious Pathway. Tapi tidak penting siapapun dari Rebellion Sinai, ini masih jadi satu fight yang bagus untuk mereka. Wah, ini dari kedua tim memang sama-sama menggunakan karpet ya untuk jadi salah satu selling point utamanya, tapi tiba-tiba dari sisi Speechless pun sepertinya juga langsung membuat teman-teman dari Rebel Speechless. Karena kenapa? Attack manuver yang dilakukan oleh Speechless ini sangat-sangat on point sekali dan membuat distraction yang membuat di arah mid lane-nya pun akhirnya bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari PUBG Esport. Kehilangan 2 player dari Rebel Sinai yang membuat PUBG Esport sangatlah lega sekali untuk melakukan push turret, dan bisa jadi 3. Apakah 3? Ini karena tinggal ada 2 player dan oke, mereka masih coba untuk mundur terlebih dahulu karena tidak ada minion lagi untuk itu. Ya, dan 1 poin saja ya yang diberikan karena teman-teman dari Rebellion Sinai sejauh ini gitu loh. Kayak mereka struggling parah sih kalau menurut aku sih. Benar-benar yang kayak merang mereka tuh benar-benar gak bisa mendapatkan apapun, dan poin demi poin berhasil didapatin dan juga dikantongnya sama teman-teman dari PUBG Esports. Ya, apalagi ini untuk 3 sisi ya, ini dikuasai oleh PUBG Esports semuanya. Mereka punya vision yang diraih dari Selena sendiri. Untuk bottom lane-nya juga bahkan Cloud-nya yang bebas banget buat bisa bergerak. Dan ini berarti bahwa salah satu plus untuk PUBG Esports adalah karena Cloud-nya gak keganggu juga, dia bakal enak banget nanti untuk bisa masuk ke team fight. Karena berulang kali untuk fight yang terjadi juga belum ada Cloud yang join. Iya, kayak Cloud-nya tuh banyak kan cuma bantu dari out of free, kalau nggak cuma yang kayak lempar satu blazing duet itu pun bahkan nggak benar-benar se-efektif itu, belum dikeluarkan benar-benar lompat ke arah backline belum all out dari Rebellion Sinai sendiri ya. Iya, dan balik lagi ke arah positioning sih, karena mungkin salah satu concern utama dari seorang Cloud ini ada di Minuan Fury-nya, dimana dengan adanya aset yang begitu pasti untuk meng-cancel blazing duet yang ada, tapi langsung saja straight to the point Pak Esport menuju ke arah Lord pertama di game kali ini, dan langsung mendapatkan sengaja langsung mengejar ke orang dari Rebellion Sinai, yaitu Esmeralda pun dikejar, dan Cheesecake pun mencoba untuk mengejar juga, tapi sepertinya masih ditahan saja, tidak mau di overcommit karena mengingat dari momentum PUBG Esport yang masih sangat baik sekarang. PUBG Esport tidak mau melakukan banyak sekali gerakan yang berisiko. Iya. Dan walaupun dari seorang Cecilia sudah menyelesaikan satu live Truncheon-nya, tapi memang dia tertinggal cukup lama. Mereka harus bisa untuk bertahan di arah high ground ya. Kalau enggak mereka bakal benar-benar struggle, dan satu wave di arah atas masih menurut aku masih cukup bagus. Ini tugasnya bagus dari seorang Aulus, karena Aulus juga dia kan butuh sampai level 12 ya biar stack yang dia miliki dan juga damage yang dia miliki bisa jadi cukup signifikan gitu loh. Tapi kalau kita lihat kalau mereka terus-terusan seperti ini gitu, pintar untuk yang kayak at least nggak yang benar-benar hampir harus bisa kunci, tapi lihat Minuan Fury-nya dikeluarkan Jet juga masih di knockout check, dan satu hero saja Abyssal arrow-nya connect, bakal di satu dive dari seorang Lei, ternyata tidak terlalu resiko. Ini dari tadi memang Pasio sepertinya memang lagi sangat-sangat suka sekali dengan memberikan jump scare ya untuk teman-teman Rebellion Sinai di game kali ini, dengan banyaknya ambush yang dilakukan di arah bush. Tapi kita balik lagi kepada game dimana mid lane turret pun sudah mulai disentuh perlahan demi perlahan. Lei sejauh ini selalu on point dalam Abyssal arrow-nya, selalu terkonek kepada seseorang ataupun 2 orang, tapi pada akhirnya Lord pun sudah mulai masuk ke arah inhibitor turret di arah top lane. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa di mid lane pun masih agak tenang, dan pada akhirnya Pak ya, dan teman-teman dari Rebellion Sinai lagi-lagi harus coba untuk tahan dulu di arah high ground-nya. Sejauh ini tapi mereka udah kehilangan satu base turret ya, yang berarti agak kerugian cukup besar untuk mereka. Perbedaan gold juga cukup signifikan. Mereka harus cari momen sih, cari momen entah gimana caranya mereka bisa dapetin, mungkin mencuri ke arah Lord atau mungkin mencari one-shot dan satu hero dari PUBG, karena sejauh ini semuanya kalau misalnya pecah celengan
bakal cukup bagus buat teman-teman dari Rebellion Sinai sendiri. Itu pecahannya bisa dapetin 300 sampai 500 bahkan Betul. gold untuk mereka. Dan mungkin stick together menjadi salah satu cara ya, karena hero mereka hero team fight yang cukup besar. Minoan Fury, Falling Star Moon, belum lagi Aulus ada yang ada Fury-nya. Sanguine Claw juga Iya. gitu kan ya. Jadi balik lagi mungkin jalan ninja untuk Rebellion Sinai menuju kemenangan adalah dengan bermain dalam gang. Omawa. Bermain dengan Main dalam. Iya, gang-gang sempit ya seperti ini. Oke, tapi menurutku juga itu nggak bakal bisa terjadi sih ya kan Kenapa? dari PUBG sendiri mereka nggak, ya mereka cuma hit and run. Cloud-nya Iya. masuk ya, Iya. Cloud-nya masuk Battle Mirror Image balik lagi ke belakang. Pakitonya nunggu di momen yang tepat di dalam semak-semak, pastinya ambush kan tadi. Betul. Knockout strike-nya sih yang dari Parah. tadi selalu bisa dapetin yang di tadi 2 loh, bahkan di sini tadi dapetin 2 hero sekaligus. Dua hero dengan 1 kali jab, 2 kali knockout strike ya kalau nggak salah. Sangat sekali damage-nya sangat-sangat besar, apalagi dengan tambahan dengan Earth Shatter dari Edith ya. Makin susah lagi untuk kabur dan pada akhirnya Lord di menit 12. Walaupun memang belum di menit 18, tapi Omawa bilang bahwa Lord di menit 18 takal, tapi pada ujungnya Lord tetaplah Lord dan ujungnya bahkan untuk di Joji, Lord juga adalah salah satu adisi hero yang terbaru membuat dia menjadi ya 6 lawan 5 lah. Iya. Iya, apalagi juga dia kan kalau udah menit 12 kan udah enhance ya, Iya. Lordnya ya. Jadi harusnya udah jauh lebih tanky, walaupun gak se-tanky yang menit 18, at least bisa coba untuk melakukan push. Yang penting atasnya kan ke-push tuh sama Lord. Mereka tinggal berfokus ke arah tengah dan juga ke arah bawahnya sih, dari sisi PUBG Esports sendiri. Cuman dilihat dari pergerakannya Rebellion sini juga defensifnya juga sejauh ini selama season masih hidup, setidaknya defensif mereka akan not bad lah, karena dengan adanya Sanguine Claws dan juga Bad Impact akan cepat memusnahkan minion yang ada walaupun sudah di enhance. Tapi problemnya itu adalah jikalau Sicilian tidak tumbang sama sekali, dan problemnya adalah di sini ada 3 lane yang langsung diput aja. Kayak teman-teman dari PUBG Esports dengan banyak juga lele yang datang membuat dari Rebellion itu agak-agak worried terkena atau tidak. Iya, sayang banget tadi Minoan Fury nggak dikeluarkan sama sekali sama Minotaur. Padahal kondisinya lumayan kalau misalnya mereka mau comeback ke jarak atas di satu berbuka masih ada Scatter kali ini. Lihat kalau Indonesia agak sedikit terekspos, teman-teman dari sisi Rebellion sini masih coba untuk mempertahankan. Tapi dari seorang Baymax berhasil untuk Shatter, akankah Bravo dikejar-kejar kali ini oleh seorang Walrus, dan lihat di sana. Sakit sekali damage yang dikeluarkan sama seorang Walrus, dan Walrus masih bisa untuk memukul mundur teman-teman dari PUBG Esports. Sudah masuk ke dalam menit 13. Dimana kalau kita ngomongin stack dari seorang Cecil udah di atas 120 seharusnya, dan itemnya kali ini udah ada Clock of Destiny, Lightning Striker, dan Divine Glaive. Aku suka banget decision dari seorang Cecilian karena hero yang dimiliki sama PUBG itu cukup tebal. Ya, mereka punya Esmeralda dengan Mino, jadi baru bawa untuk garis depan. Mereka udah punya 2 tank ya kan yang bisa menerima semua damage-nya. Dan yang pasti sih dengan Sicilian juga ya, ngapain harus build item defense sebagai yang ketiga. Mending full damage dulu. Yang keempat ke defense, dan ya menurutku di sini dari Rebellion sini mereka sudah punya momen sekarang. Mereka sebenarnya bisa melakukan satu buah comeback nanti, tapi di Lord yang Nanti ketiga. ya? Gimana caranya? Di Lord yang ketiga nunggu PUBG Esports masuk dapetin Lord yang ketiga, dan nunggu juga dari PUBG Esports untuk berbuat kesalahan. Yeah. Karena itu yang sering kali terjadi sekarang. 2 Lord dapetin, semua inhibitor habis, tapi momen comeback juga masih akan bisa dilakukan karena adanya Lord yang ketiga. Biasanya hilaf biasanya. Lord yang ketiga ya. Karena udah unggul jauh tuh biasanya. Unggul jauh, set. Terus Lord yang ketiga datang, terus tiba-tiba kaget. Damage sisinya udah gede. Iya. Itu masih jelas sih. Tapi balik lagi itulah replay di mana tadi hampir sekali dari highlights-nya ditumbangkan di tangan seorang Walrus. Cuman seperti di bapak kita Om Wawa bilang bahwa sekarang juga masih ada sekitar 20 detik lagi untuk Lord yang ketiga ini. Iya, ini Lord yang ketiga. Dan Tapi sepertinya- setup barrier yang dilakukan sama PUBG bagus sih. Kayak mereka nggak pengen teman-teman dari Rebellion bisa keluar sama sekali. Freeze lane terjadi, Rebellion bakal stay in place. Yeah. Tapi kalau ngomongin masalah defensive, menurut aku Lord ketiga pun ya di menit kesini tuh kayak masih bisa tertahan sama teman-teman dari Rebellion Sinai sih. Dengan hero yang mereka miliki karena late game semua ya, kalau boleh aku bilang. Ya, mereka punya Sicilian. Itu udah cukup banget sih untuk track game-nya masuk ke late. Dan yang terjadi ya sesuai, mereka akan dapetin Lord yang ketiga, mereka akan coba untuk naik, sedangkan Rebellion sini kalau mereka berhasil untuk nyapu ini Lord yang ketiga plus dapetin 1-3 hero dari PUBG Esports, ini mereka bakal bisa melakukan satu buah strat push juga, entah itu buat dapetin semua outer tarat dari PUBG Esports, atau bahkan ada kemungkinan juga mereka bisa nge-end kalau mereka bisa nge-wipe. Nah problemnya adalah dari Rebellion Sinai mereka selalu di dalam circle.
susah banget untuk keluar karena mereka balik lagi memang untuk defensif mereka udah ada Aulus, udah ada Minotaur dan juga Fizzle, tapi ini dia momen berhubung jauh di udah ada Itu sakit banget. Naksir saja itu bahkan itu saya masih bisa ke arah belakang. Cheesecake tidak mencoba untuk menuju ke arah belakang dengan Earth Shatternya, mencoba untuk menghilangkan min yang ada, tapi balik lagi permainan tidak terlalu ketat karena seperti tadi Joji bilang mereka bermain di dalam circle. Ya, mereka masih bermain di dalam base-nya walaupun kehilangan semua base turret. Mereka punya hero teamfight yang bakal bagus banget karena late game. Kalau misalnya teman-teman dari Pups bakal paksain, cukup berbahaya kalau menurut aku. Sekarang tuh Selena fall off, ya kan? Selena fall off, terus untuk Pups itu juga harus nyari momen yang tepat. Poinnya nanti mungkin ada di Cloud, dimana Cloud bisa masuk, jump in, dengan ada Blazing Duet. Apalagi dia kan ngambil emblem yang emang buat naikin 15% dari ini ya, item yang dibikin sama dia sendiri ya. Iya, Alright, iya. Bukan, itu Electro Flash, sorry. Electro Flash ya, Iya. oke. At least dia bisa ngasih damage yang jauh lebih besar lah karena terutama dari Rebellion Sina dengan emblem marksman yang dia miliki. Ketika dia bisa melakukan hal tersebut dan bisa ngunci ke arah seorang Cecilian dan juga ke arah seorang Clint, mungkin itu bakal kasih punishment yang cukup besar ke arah Rebellion Sina gitu. Kuncinya adalah siapa yang mengincar ke arah seorang Cecil, dan yang menurut aku bisa adalah seorang Cloud sendiri. Saat Abratan kayaknya bakal susah banget buat teman-teman dari Pups untuk benar-benar bisa mengunci pemain-pemain dari Rebellion Sina ini. Iya, dan apa ya, bisa dibilang oke, itu memang kuncinya untuk Cloud menghilangkan dari seorang Cecil terlebih dahulu. Tapi problemnya adalah sebenarnya lebih ke pertanyaannya sih, bagaimana caranya gitu loh. Minoan Fury mengangkat Cloud, Blazing Duetnya hilang, ditambah lagi dengan adanya Wallace yang memberikan Undying Fury, ya damage-nya akan hilang dengan damage overtime. HP-nya akan hilang dengan damage overtime. Dan dia punya Fury Fight. Iya, itu dia kuncinya. Cuman satu lagi yang harus tidak dilupakan adalah dari Clean. Dengan mungkin 3 kali skill ya, dengan beberapa basic attack pun itu udah cukup banget, kecuali sudah dipegang oleh seorang Cloud yaitu Nature. Karena mungkin ini sebentar lagi akan dijawab karena 20 detik lagi juga Lord yang keempat akan keluar. Ya ini bakal menjadi Lord penentuan sih kalau aku bisa bilang ya, karena otomatis dari PUBG Sport mereka bakal ngikut juga untuk dengan Lordnya, karena dekat dengan Lordnya bisa ngasih buff juga kan nanti. Jadi ya jauh lebih enak lah nanti ya buat Lord yang sekarang. Tapi mereka nggak boleh terlalu over commit. Ada Cecilian sekali kesapu bisa dibales dengan menghabiskan juga semua inhibitor. Tapi satu momen kalau memang mau dicari itu adalah kesempatan ketika Abyssal Arrow juga kok. Asal jangan kena yang Mino ya, kalau Mino itu terlalu gede. Ini dari tadi seperti dari 10 Abyssal Arrow mungkin 7 kan. Mino ya. Mino semua. Ini Lordnya juga gak bakal dikontes sama sekali oleh Rebellion. Mereka tahu bakal mereka punya defense, dan juga mereka tahu dari PUBG Sport junglernya ini kan milik ya. Bakal harus mendekat, dan itu pun kalau sampai mendekat terus Pakitonya bisa ke gap dengan bad impact, itu sakit banget. Tadi aja kelihatan bahwa Selena lompat ke depan, kena satu buah bad impact, itu tinggal satu garis HP-nya. Dia langsung lompat ke belakang, dia langsung cari posisi lagi. Jadi tinggal rapi-rapian bagaimana cara untuk menjaga, dan ini adalah momen untuk PUBG Esport. Apakah mereka akan tinggal labrak aja, atau mereka kembali ya harus menunggu Lord yang berikutnya, karena semakin lama mereka menunggu Rebellion Sina mereka akan semakin kuat banget. Berapa stack yang sudah dikoleksi oleh Cecilian sekarang? Balik lagi pada kunci Sekitar utamanya. 200 sampai 240 sih kalau menurut aku. Iya, kunci utamanya kembali lagi di Cecilian ya, dimana memang semua yang bisa membuat Rebellion Sina ini sampai adalah Cecilian, tapi sudah mulai ada sedikit inisiatif. Sekarang mungkin yang bawah sudah ada sedikit serangan juga dari Esmeralda-nya pun dia akan dikembangkan, tapi sempat cancel, tapi tidak cukup untuk menghentikan pergerakan dari Cheesecake, dimana maju paling depan. Blazing Duet menyalakan untuk menghilangkan 2 player yang immortalitas terpecah begitu saja. Minotaur dan juga Wallace mencoba untuk menahan begitu kuat base dari Rebellion Sina, tapi pada akhirnya Rebellion Sina harus menerima kekalahan kepada PUBG Esports. Iya. Permainan agak sedikit susah juga karena dari seorang Clint berhasil tercatat terlebih dahulu.